Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mampir di channel Iyo Irwan. Bagi yang belum subscribe, Iyo Irwan mohon segera subscribe ya. Dukung channel ini semakin berkembang. Kemudian bagi yang sudah subscribe, Iyo Irwan ucapkan terima kasih. Iyo Irwan doakan sehat selalu, sukses selalu, dan tentunya tambah rezekinya. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini Iyo Irwan akan membahas tentang rapor pendidikan. Nah, mungkin ini informasi yang cukup sederhana, tapi jika teman-teman mengikuti video ini, mungkin yang sederhana ini juga ada manfaatnya. Nah, langsung saja Iyo Irwan buka rapor pendidikan dalam bentuk Excel. Nah, di sini akan Iyo Irwan bahas contohnya di sini misalkan di nomor indikator A.1 tentang kemampuan literasi, nilai sekolah saya adalah 1,81. Capaiannya adalah mencapai kompetensi minimum. Kemudian di bagian A.1 ke bawah ini sama dengan yang atas. Nah, ini dibagi dari proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir, kemudian literasi cakap, yang ini dasar, dan yang terakhir adalah perlu intervensi khusus. Nah, di sini ada persentase, yang mahir adalah 0%, cakapnya 66,67%, dan untuk yang dasar 28,57%. Nah, akan Iyo Irwan bahas dulu contohnya di bagian kemampuan literasi ini. Nah, mari lihat di bagian nilai. Nah, nilainya ini adalah 1,81. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, nilai ini dapatnya dari mana? Kok bisa nilainya 1,81 untuk yang kemampuan literasi? Kemudian untuk yang kemampuan numerasi misalnya ini 1,67. Yang 1,81 ini dapatnya dari mana? Kemudian 1,67 ini dapatnya dari mana? Mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya. Nah, pada video ini akan Iyo Irwan jelaskan bagaimana hasil nilai ini dari kemampuan literasi ini bisa mendapat nilai 1,81 ini. Nah, simak baik-baik ya teman-teman. Baiklah, untuk memudahkan akan Iyo Irwan copy karena ini rapor pendidikan, tentunya kalau dilakukan di sini nanti bisa rusak. Iyo Irwan copy saja sampai sini saja. Buka tab baru. Nah, kemudian setelah itu Iyo Irwan akan tambahkan bobot. Kemudian kita bahas dulu bobotnya di masing-masing poin agar nanti bisa nilainya 1,81. Nah, kita lihat di bagian mahir ini teman-teman. Nah, mengingat nilai maksimal dari kemampuan literasi itu, kalau kita lihat di bagian rapor pendidikan, nah kita scroll ke belakang. Nah, ini rentang nilainya itu maksimal 3. Jadi kalau maksimal 3, maka di bagian ini kalau nanti dia yang mahir 100%, maka di sini harusnya bobotnya adalah 3. Nah, itu bisa menyebabkan nanti kalau 100/100 kali 3, ya nilainya adalah 3. Nah, untuk yang di bagian kedua, ini adalah bobotnya 2. Kemudian yang cakep tadi 2, kemudian yang dasar adalah 1,5. Kemudian untuk yang perlu intervensi khusus adalah 1. Nah, jadi sebenarnya caranya seperti itu. Ada pembobotan ternyata teman-teman. Nah, untuk bobotnya, nah ini yang tahu adalah kementerian. Jadi
kalau ini bukan Iyo Irwan asal-asalan, jadi betul-betul ini bobotnya ini dari kementerian. Nah, dari mana Iyo Irwan dapat? Ini dari hasil BIMTEK IKM dulu di BBPMP Jawa Tengah. Kemudian di sini kita lihat nilainya dulu. Dari mana? Setelah kita tahu bobot, kemudian tahu capaian, maka kita coba untuk mengalihkan antara bobot dengan nilai yang sudah dicapai. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kita coba scroll, kita copy saja. Nah, kita copy. Nah, di sini Iyo Irwan ubah menjadi koma karena settingan laptopnya ini. Artinya sama saja pakai titik atau pakai koma. Nah, maka akan dapat nilai seperti ini. Untuk yang kategori mahir karena 0%, maka ya 0. Kemudian untuk yang cakap 1,33, 34. Kemudian dasar 0,428 nih. Oh ya. Iyo Irwan perbesar. Nah, ini untuk yang mahir nilainya 0. Yang cakap ini 1,334. Kemudian yang dasar 0,42855 dan yang perlu intervensi khusus adalah 0,0476. Ini hasil dari perkalian bobot dikali capaian yang persentase. Jadi atau proporsi peserta didik. Nah, kemudian kita jumlah antara ini. Nah, ini kita jumlah semua nilai yang kita dapat ini. Nah, hasilnya seperti ini. 1,80955. Nah, kalau kita bulatkan kan jadi 1 dibulatkan jadi 1,81. Nah, maka sama antara ini dan ini. Nah, jadi hasilnya dari mana tadi teman-teman? Kita lihat dari bobotnya, mahir adalah 3, kemudian cakap 2, dasar 1,5 dan perlu intervensi khusus adalah 1. Kemudian kita lihat nilai, kita kalikan antara bobot dengan capaian proporsi peserta didik yang memperoleh nilai dalam kategori mahir. Jadi ini yang menentukan mahir, cakap, dasar, perlu intervensi khusus adalah sistem ANBK itu. Jadi hasil rapor pendidikan ini sudah seperti ini. Jadi ada siswa kita kalau misalkan 11 anak. Nah, 11 anak ini 66,7%-nya adalah cakap. Nah, mungkin tidak pas 11 anak atau mungkin ini 9 anak misalkan. 9 anak itu yang ini yang 66,67% itu adalah 6 anak itu adalah cakap, kemudian 2 anak ini mahir, kemudian 1 anak ini mungkin seperti itu. Tapi ini juga tidak seperti itu karena ini 4,76 itu bukan 9 anak. Nah, ini mungkin dari 20 anak atau bagaimana atau 18 anak atau berapa ini. Nah, kemudian dari bobot dikalikan proporsi persentase, bobot kalikan proporsi persentase, ini bobot kalikan, kemudian nanti dijumlahkan nilainya, ketemulah nilai ini. Nah, nilainya 1,800955 dibulatkan jadi 1,81. Jadi seperti itu teman-teman cara untuk menentukan nilai di rapor pendidikan ini. Apakah ini betul-betul seperti itu? Nah, kita buktikan lagi saja dengan buka yang bagian numerasi. Kita buktikan lagi di bagian numerasi. Kita coba copy lagi. Kita
coba paste value saja. Coba. Nah, ini seperti ini. Nah, bobot, kemudian nilai. Nah, kita coba buktikan apakah hanya kebetulan. Bobotnya ingat yang mahir adalah 3. Yang ini tempatnya salah. Mahir adalah 3, cakap adalah 2, kemudian ini 1,5, dan yang berintervensi adalah 1. Kemudian kita kalikan antara ini, kita kali antara proporsi, kita kalikan dengan bobot. Kita copy, kita paste. Nah, ini karena value, kita ubah ini jadi koma. Ini hanya sistem laptopnya saja, jadi ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan semua nilai ini. Nah, ini coba kita lihat, dibulatkan jadi 1,67. Nah, sama kan antara yang ini dengan yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini. Artinya memang caranya seperti itu untuk mendapatkan nilai di rapor pendidikan, baik untuk yang kompetensi literasi maupun yang numerasi. Jadi seperti itu teman-teman informasi yang dapat Iyo Irwan sampaikan. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jadi nanti teman-teman bisa tahu bagaimana toh cara untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Jadi usahakan banyak anak yang mendapat nilai mahir dan cakap, sehingga nanti bobot yang didapat oleh anak-anak tersebut adalah semakin besar, sehingga kalau semakin besar maka akan semakin tinggi pula nilai capaian dari kemampuan literasi dan kemampuan numerasi di sekolah teman-teman semuanya. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.